Halo Vino, selamat malam. Tunggu sebentar ya Vino. Oke. Malam. Pagi ya, sorry sorry. Harusnya ada dua lagi. Wait ya. Eh, ada. Kamu udah sarapan kah? Udah kok, Udah ya. udah. Tinggal di kota mana Vino? Saya di Sleman. Selama. Ntar ya. Hmm, tinggal Denny sama Aisyah. Nah ini lagi nyalain komputer. Si siapa nih? Si Aisyah lagi nyalain komputer. Denny. Udah ya. Nah Aisyah udah jalan. Halo Aisyah, selamat pagi. Ntar tinggal Denny. Kada coba telepon dulu. Udah deh, kita langsung mulai aja. Sebentar.
Halo Aisyah, selamat pagi. Kedengeran suaranya? Lagi Kak, terdengar. Kedengeran ya. Udah sarapan Aisyah? Belum Kak. Belum ya? Tinggal di kota mana Aisyah? Jakarta Kak. Tinggal di kota mana? Di mana? Jakarta Timur Kak. Oh, Jawa Timur. Oke. Area. Nah, oke. Kita mulai aja ya. Sebentar, boleh dinyalain dulu. Ini dia nih, bener nih. Boleh dinyalain dulu kameranya Vino sama Iqbal. Nggak apa, nggak usah nunjukin muka ya. Kalian nunjukin backgroundnya aja. Tolong dinyalain dulu Vino sama Aisyah. Nah, oke. Vino udah. Aisyah tolong dinyalain. Habis itu boleh dimatiin lagi ya. Halo, Aisyah. Nah, tiga, dua, satu. Oke, sip. Thank you semuanya ya. Udah boleh matiin lagi. Sip, jadi selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam kelas ekstra. Kelas ekstra itu adalah kelas tambahan ya, di mana kalian akan belajar tentang Python Pro dan kebetulan satu tutor semua ya di sini ya. Tutornya Kak Amin. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran eh, 1 sama 2 ya di Python Pro gitu. Untuk Vino sama Denny itu lesson 2, Aisyah itu sama lesson 1 juga. Jadi lesson 1 dan lesson 2 itu em, masih review ya, review dari lesson yang ada di Python Pro 1 gitu. Oke. Nah, kelas ekstra ini fokusnya untuk ngerjain latihan, jadi kadang akan sampaikan materinya secara singkat. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kadal ya. Kayak gitu ya. Ntar misalnya ada yang udah selesai, Kadal coba cek dan misalnya mau live duluan boleh. Ya, jadi eh, lebih fleksibel ya kelas ekstra ini. Ada pertanyaan dulu? Tidak Kak. Nggak ada ya? Kalau Kak Daud ngomong kayak gitu kedengeran ya suaranya ya? Nggak terlalu kecil kan ya? Aman ya? Kalau misalnya kekecilan kasih tahu. Oke, kita akan mulai. Jadi hari ini adalah pelajaran tentang algoritma dan struktur data sama fungsi dan OOP. Nah, algoritma dan struktur data apa itu? Ada yang tahu? Hmm. Apa itu algoritma? Apa itu struktur data? Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin yang namanya algoritma, itu adalah urutan atau langkah-langkah. Ya, nanti kalian akan punya gitu. Misal kalian pengen tahu gimana caranya ngebikin mie gitu ya. Nah, berarti itu kan perlu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itulah yang kita sebut sebagai algoritma. Ya, algoritma. Terus kalau misalnya struktur data itu adalah tempat kalian menyimpan macam-macam data. Ya,
Nah, jadi nanti Aisyah di algoritma struktur data ini, kamu akan kerjain latihan tentang review di Python Pro 1 gitu. Mulai dari jenis-jenis variabel, apa itu looping, kemudian kita juga mencari kondisional ya. Contohnya kayak program ini. Nanti kamu perlu cari tahu nih, oh ini programnya itu untuk apa sih? Oh ternyata dia menghitung usia dari sebuah perusahaan. Nah itu bisa tuh kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan buat dia lebih ke bagian review di Python Pro 1 gitu. Nah, yang barunya itu apa? Yang barunya itu nanti kamu akan belajar tentang ini nih. Kalau looping bisa ya. Looping, terus if, while, itu sama aja sih semuanya. Nah, yang barunya itu ada di bagian struktur data juga sama sih. Struktur data masih review tentang ini ya, kamus gitu. Terus ada juga yang namanya list ya. Jadi ingetnya adalah kalau oh yang di pertemuan satu itu yang barunya list sama kamus. Nah, jadi list ini adalah tempat menyimpan banyak data sekaligus. Ingatnya adalah kamu pakai kurung siku gitu ya. Terus nanti dengan list kamu bisa menyimpan banyak data. Caranya dipisahkan pakai tanda koma ya. Nah, sedangkan kalau kamus, kamus itu sesuai dengan namanya, di mana dia punya pasangan eh, sebuah pasangan gitu. Misalkan di kamus itu ada bahasa Inggrisnya terus ada penjelasannya. Nah, sama kayak di kamus di Python. Jadi kalau di kamus Python itu kau punya kuncinya dan nilainya apa ya. Nah, nanti misalnya kau pengen dapetin kuncinya doang dot keys atau misalnya mau dapetin nilainya doang dot values gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Nanti sisanya langsung kita fokus ke latihan aja. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita masuk ke bagian berikutnya yang fungsi dan OOP. Nah, jadi kalau yang di fungsi dan OOP itu kita akan belajar yang namanya fungsi. Fungsi itu kan berarti ada macam-macamnya ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu fungsi? Dan apa itu OOP? Ada yang masih ingat? Nah, jadi kalau fungsi itu dia fokusnya kayak banyak program, tapi cukup panggil satu nama. Contoh kayak print, input, int, yang menjalankan macam-macamnya gitu ya. Nah, itu adalah sebuah fungsi. Ya, jadi nanti dengan fungsi ini, kalian bisa ngebikin perintah kalian sendiri gitu ya. Nah, sedangkan kalau OP itu singkatannya dari Object Oriented Programming. Tujuannya OP itu kalian bisa ngebikin template untuk ngebikin objek macam-macam gitu ya. Misal kalian pengen bikin template untuk eh, ada yang main Mobile Legends misalnya, kalian nanti bikin template untuk marksman, template untuk tank, roam, ya. Nah, itu adalah contoh dari OP. Jadi nanti ada istilah objek sama ada istilah kelas, ya. Objek itu adalah benda nyatanya, misalnya kayak Mia. Kelasnya itu adalah marksman atau template-nya, ya gitu. Nah, di dalam OOP itu ada yang namanya konstruktor. Konstruktor ini contohnya kayak init, nah itu konstruktor. Terus metodenya adalah fungsi-fungsi gitu, ya. Di dalam fungsi dan juga konstruktor ada properti sama metode. Kalau yang di dalam konstruktor itu kita sebut sebagai properti, metode ya udah ya fungsi selain init gitu. Nah, ini konstruktor init, kemudian properti itu yang di dalamnya, sedangkan sisanya adalah metode. Def at price, def apa, def apa. Ini adalah objek, my offer, ya. Itu adalah fungsi dan OP. Nah, yang baru itu ini nih di sini. Jadi nanti kalian akan belajar yang namanya keyword arguments. Kadang kan kita kalau misalnya pengen bikin parameter, dalam kurung itu kan harus disesuaikan. Misal kalau misalnya di dalam itu ada data, ya udah berarti kita panggil satu parameter saat panggil fungsinya. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen bikin banyak parameter? Bisa. Ada yang namanya quarks atau keyword arguments.
Jadi nanti saat kalian mau panggil sebuah fungsi dengan banyak parameter itu bisa tuh langsung bintang-bintang keluar. Nanti saat kalian panggil fungsinya, eh, pasangan key value-nya itu nggak terbatas, ya, gitu. Oke. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar kita nggak perlu apa, nggak perlu setting dari awal gitu. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, boleh langsung dikerjain aja latihannya untuk Aisyah. Nanti buka dari yang nomor satu ya. Aisyah buka ke Algonovanya, dari nomor satu ke bagian satu, dikerjainnya. Kemudian kalau sudah nanti langsung ke nomor duanya, ya. Dan untuk Vino, buka yang nomor dua bagian satu, ya. Langsung dikerjain juga. Oke, kalian langsung share screen aja nanti Kado tunjukin. Misalnya jawabannya salah, ntar Kado tunjukin jawabannya gimana, ya. Ada pertanyaan dulu? Udah kak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, tolong di share screen. Yuk kita kerjain latihannya. Silakan. Nah, Kak. Aisyah tolong dipilih dulu jawabannya. Yang nomor satu itu berarti eh, ada empat jawabannya. Coba dipilih. Nah, berarti yang mana? Kamu jangan, kamu pilih yang ini, sama ini ya. Silakan Aisyah. Empat ya. Vino, share screen-nya mana Vino? Satu lagi di bawah. Nah, ya, cek masih hijau, lanjut. Loading share screen-nya Vino ya. Ayo muncul nih, muncul muncul.
Untuk yang itu, bentar. Pengembalian non itu ada dua, ya. Jadi yang World of Code itu harusnya di samping kanan. Heeh. Terus yang Stories itu di samping kanan juga. Dan sisanya dinilai. Udah Aisyah, untuk yang di nomor 2 itu kamu cukup benerin yang di baris hmm, ini hapus spasinya nih sebelum strip ya. Terus yang ini hapus INT-nya dua baris ini karena dia kan nggak butuh angka ya, teks. Nah, kemudian yang di baris 5 kamu buat seperti ini nih. Tolong diperhatikan tanda komanya ya, tuh. Tanda petiknya juga. Kayak disamain. Nah, Vino masih salah nomor satu ya? Oh, itu bukan line, harusnya stories. Yang ini tadi, yang word of code-nya kepindahin. Ya udah nggak apa. Nomor 2 aja langsung. Nah, kelas nama berarti untuk buat kelas ke sini. Self berarti untuk instance kelas saat ini, yang ini. Init berarti konstruktor ya. Instance class berarti membuat instance class ya. Pintar. Metode yang ada metodenya. Properti yang ada propertinya. Pintar. Coba saja. Mantap. Lanjut. Nah, ini SI nomor 3 berarti fungsi ya yang ini. Ini kita sebut sebagai fungsi. Fungsi. Terus yang kedua, tiga, ini objek, ini juga objek ya. Hmm, Yang ini kelas, kelasnya bahasa Indonesia aja. Dan yang ini objek. Ini argumen ya. Argumen. Bisa Aisyah di checklist aja langsung. Stop dulu. Checklist. Ini A, enter. Ketik A, enter. A, enter lagi. Enggak, ini harus angka. Atau checklist lagi deh. Checklist satu, enter, satu, enter, satu, enter gitu. Satu. C. Lanjut nomor 3. Nomor 3 itu Aisyah tinggal baca dulu ya coba. Kau baca dulu soalnya silahkan. Ini udah dibaca ya. Berarti yang perlu dibenerin itu nomor ini baris 4. Baris 4 dia harus ada self-nya ya di dalam. Di dalam tanda kurung harus ada self-nya. Mm-mm. Kemudian di baris 4 ya. Sorry, bawahnya baris 5. Itu sama tuh. Itu kan panggil variabel. Ini harus ada self-nya di depan. Ya, di depan sini nih. Di value of success ya. Enggak. Enggak. Nempel. Tuh lihat tuh.
Sip, salah titik. Sama yang ini juga. Ini. Nah ini. Dan ini kasih sama dengan ya. Lebih dari sama dengan. Udah, dari checklist. Aisyah udah dibaca ya. Nah, kalau udah dibaca, kita tinggal buat kayak gini ya. Inputnya dulu, baru nanti di convert. Udah langsung di checklist. Ah, Vino. Enggak, checklistnya jangan di situ dong. Itu kan gambar. Nah, tutup. Iya, klik. Nih, checklist. Masuk jadi 4. Enter. Sip, lanjut nomor 5. Nah, udah baca Vino ya. Itu hapus aja Vino dari baris 1 sampai 7-nya. Kamu hapus, terus kamu ganti dengan kode ini ya. Kita kan disuruh buat kelas dulu kan. Eh, Vino buat seperti ini.
Udah Isya, ini ditutup. Nah, ini Denny udah join nih. Hai Denny, selamat pagi. Halo Kak, maaf telat Kak, Nggak kelupaan apa, tadi. nggak apa. Nggak apa, nggak apa. Ntar langsung di share screen aja ya. Siap Kak. Round roll conversion result. Checklist coba, Aisyah. Satu enter gitu. Masih nggak bisa ya? Iya, Kak. Oh, udah bener loh. Eh, bentar. Oh, bukan empat itu harusnya dua. Sorry. Ini ganti yang keempatnya dua ya. Checklist ulang coba. Denny tolong share screen. Ini tanda panahnya diklik aja, Vino. Bentar, ini kok gini sih? Ini underscore-nya dua ya? Ini underscore-nya dua. Kamu underscore-nya satu. Terus ada spasinya. Kasih tab aja. Sini deh. Coba Kak Control. Klik tombol birunya approve. Izinkan di tengah. Ada nggak? Di tengah, lihat Vino. Eh, jangan di decline, di approve. Satu tombol lagi, tombol yang sebelahnya. Izinkan. Nah, itu kalau ada spasi kamu cukup pakai tab aja yang di atas caps lock. Kamu lihat dari keyboard. Bentar. Sini Kak Control. Nih, ya. Jadi kalau pakai tab tuh sejauh itu spasinya. Jadi kamu nggak usah manual. Nah, ini underscore dua, kanan kiri, ya. Terus yang ini juga jadinya sejajar. Oke, coba dilanjutin lagi. Spasinya itu penting loh.
Salah salah. Ditutup aja itu soalnya. Nih lanjutannya nih. Mana Denny? Di share screen. Share screen kakak. Iya, share screen. Sabar. Ini nih, untuk Aisyah, nomor 4. Nah, betul Denny. Oke, ini fungsi ya. Ini objek, ini juga objek. Terus yang ini kelas, ini objek ya. Apakah tadi kak? Yang ini kelas, ini objek. Nah, yang ini kelasnya pakai bahasa Indonesia aja. Yang enggak, hmm. Yang ini argumen. Oke, lanjut nomor 4. Udah, dari baca ya sama Denny. Nomor 4 itu kan kita lihat nih, di baris 4 ada sebuah fungsi cek sukses. Nah, fungsi cek sukses itu kalau di dalam kelas, dia perlu ada self dalam kurungnya. Jadi sama Denny kasih self ya, di dalam kurungnya. Nah, terus yang baris bawahnya ya, itu kan di soalnya harus lebih dari sama dengan 4. Berarti kamu bikin dulu nih di eh, sama dengan, lalu di depan value-nya kamu kasih self, self titik. Nah, sip, oke, pintar. Sama ya kayak yang semuanya. Ini kasih self juga, kasih self juga. Ya, sip, balik checklist. Nah, pintar. Lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 itu dihapus saja ya, dari baris 1 sampai 7. Kemudian kamu buat seperti ini ya, untuk ngebikin converter mata uang. Dibikin Iya dulu kak. kelasnya. Itu nanti ada spasinya ya. Spasinya pakai tab aja di atas caps lock.
Nah, udah. Vino udah ya. Nah, kalau sudah, kamu buat di bawahnya Vino nih. Di baris 12 itu spasinya dihapus ya. Ini mepet kiri. Di baris 12 di paling bawah. Dihapus spasinya coba. Di enter. Nah, iya betul-betul di situ. Nah, ini kalau sudah, eh Denny, ini ya. Kita tinggal buat inputnya aja. Nah, betul. Di paling kiri. Pintar di situ. Ah, Aisyah. Ini nih pakai S nih. Investmentnya. Whoops, nggak salah. Nah, ini bukan yo ya. Ini tuh. Checklist. Oops. Ya salah. Hmm, Coba ini spasinya dihapus nih. Ngaruh nggak? Checklist. Ups. Aisyah pakai yang di chat Zoom aja nih. Kalau kirimin ya. Kamu Oke, copy Kak. aja nih. Terus kamu timpa kodenya kamu ya. Udah benar itu kan? Vino, Vino salah Vino. Spasinya dihapus Vino. Ini nih, indentasinya dihapus. Ini mepet kiri ya. Tadi udah Kadot bilang. Nah ya, heeh. Ini udah ya. Oh, cepet banget ya ini. Kalau udah dibaca yang itu ya. Kamu langsung ke bagian berikutnya aja deh nih. Ini yang bonus nanti aja. Klik tombol kembali. Enggak. Jangan dimatiin. Share screen lagi aja. Heeh. Ini maksudnya klik kembali di sini loh. Nah, bagian dua. Nah, oke. Coba dijawab dulu. Ini ada dua jawaban ya, Denny ya. Dipilih. Bisa Aisyah ya. Nah, kalau sudah bisa, nomor 5 silakan dibaca dahulu.
Dan kalau sudah dibaca, kamu buat seperti ini. Nah, udah dilihat ya kodenya di Vino ya. Ada dua jawabannya Vino. Coba scroll ke bawah. Di kelas dulu gambarnya. Vino, Denny, sorry. Di kelas dulu, Denny, gambarnya. Berarti sih kamu nunggu bentar ya. Ya.
Udah. Nah, udah coba cek satu-satu ya. Eh, BTOP. Ini dihapus pastinya nih, Aisyah. Coba cek paste lagi. Nah, masih. Betoken TOP. Coba di refresh aja, Aisyah. Aneh banget. Di refresh deh.
Checklist ulang. Lah, balance, enter input, enter the current balance. Aneh banget. Ah, ini pakai yang baru lagi aja nih. Aisyah yang di chat Zoom ya. Coba kamu pakai yang itu tuh. Vino bisa nggak? Enter the USD exchange rate, enter the summit exchange, $1 to rubles slash. Ini spasi nih. Ini ada spasinya nih setelah S sama setelah garis miringnya. Di sini. Sini, sini. Bukan, bukan. Sini ya. Mm-mm. Setelah garis miringnya juga. Udah, coba checklist ulang. Nah, sip. Nah, lanjutin. Kamu klik tombol kembali ya ke bagian yang keduanya ya. Mana Denny bisa. eh Ini Denny kelanjutannya ya. Itu kan print info data. Oh, mau buat seperti ini ya. Yang di dalam datanya itu diganti jadi quark sama yang lainnya juga. Nih, harusnya cuma seperti ini doang, Denny. Udah berhasil ya, Aisyah ya. Nah, kalau udah dibaca, coba dibuat lagi yang ini. Ini untuk menghitung umurnya dia berapa. Ke bagian 2, ke nomor 2 diklik. Vino, klik nomor 2-nya. Ke bagian 2, bukan, bukan, klik kembali. Nah, ini dipilih dua jawabannya. Nah, dipilihnya yang ini nih, Vino. Ini satu, dan yang ini, dua. Ini enggak ya. Saya cek hijau. Nah, udah deh ini ya. Nomor 3 itu, coba di play dulu aja. Nah, Vino, nomor 2 kamu nggak usah hapus semuanya, tapi harus dirubah kayak gini nih. Yang di dalam kurungnya kasih bintang-bintang quarks ya. Terus yang datanya jadi quarks juga. Coba.
Ini dihapus nih baris empatnya nih. Nggak perlu ada ya. Kamu bikin print infonya kayak gini. Udah ya, Denny udah dibaca ya nomor tiganya. Kalau sudah dibaca, kamu buat dulu seperti ini nih kelasnya. Itu berarti yang di baris satu tuh. Kamu tinggal lanjutin aja di bawahnya. Definite sampai return sum. Aisyah bisa? Coba di checklist ya. Bisa nggak kayak gini? The year of entering the partnership with the fund. The year of ini ending, bukan ending F. Typo nih. Di stop dulu. Hmm. Nah, saya bisa ya. Oke, klik kembali ke nomor 2 nih di sini, bagian 2 ya. Enggak, nomor satu bagian 2. Yes. Coba dibaca dulu. Udah coba di checklist? Nah, pintar. Oke. Vino berhasil ya. Nah, Aisyah kalau sudah, kita buat seperti ini. Ini 5 menit terakhir ya. Habis itu kita foto. Nah, coba dibuat Aisyah. Nama-nama bulan nih. Nah, Vino udah dibaca. Kita baris satunya kamu rubah aja kayak gini. Nah, udah deh ini di bawahnya ini agak panjang. Nah, Instagram oke. Kita di bawah baris 16, kamu lanjutin nih kayak gini nih. Di bawah baris 15. Nah, ya di situ. Kita bikin loopingnya dulu ya supaya dia bisa jalan programnya.
Nah, udah ya. Nanti dilanjutin lagi aja di kelas reguler ya. Ada pertanyaan dulu nggak so far semuanya? Nanti yang itu bisa dilanjutin lagi ya. Untuk semuanya boleh nyalain dulu kameranya. Tadi karena Denny baru join, supaya kada screenshot ulang. Boleh nyalain dulu kameranya. Kada mau foto ya. Sebentar. Nah, sip. Dalam hitungan tiga, semuanya boleh gaya bebas. Tiga, dua, satu. Oke, sip. Untuk kelas hari ini, kelas ekstranya cukup ya. Jadi nanti kalian ketemu lagi di kelas reguler seperti biasa ya. Jangan lupa hadir karena nanti kalian udah mulai ngebikin aplikasi mobile. Pastikan nanti join di kelas reguler. Itu aja untuk kelas ekstra atau kelas tambahan hari ini. Sampai ketemu lagi di kelas reguler. Bye-bye. Selamat pagi semuanya. Dadah Denny, Vino, Aisyah. Thank you ya. Makasih, Kak. Thank you. Makasih Bye. ya. Terima kasih.